Hai leaders, Mega is here. Selamat datang di Literasi, a place we will talk about buku-buku yang menurutku bagus untuk memberi wawasan yang akan dibaca oleh future leaders di sini. Di episode kali ini, aku akan bedah buku fenomenal yang bestseller, yang udah sering banget dijadikan senjata dalam self-improvement. Dan buku ini udah terjual lebih dari 25 juta kopi, yaitu buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Secara garis besar, buku ini sudah populer sejak akhir tahun 80-an. Sesuai dengan judulnya, buku ini punya 7 poin kebiasaan yang dianggap Covey sangat berpengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. Nah, apa aja sih ini 7 kebiasaan efektif itu? So, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, focus on things you can control. Di buku ini ada quote yang aku suka, yaitu to change ourselves effectively, we first had to change our perception. Nah, Covey beranggapan bahwa hidup kita tergantung dari cara pandang kita melihat dunia. Dan perubahan yang bisa kita lakukan juga dengan mengubah cara pandang kita pula. Jadi di buku ini, Covey menjelaskan bahwa kita harus menjadi orang yang proaktif ketimbang reaktif. Nah, orang proaktif itu seperti apa sih? Nah, orang proaktif itu orang yang fokus dengan apa yang bisa ia kontrol dan memiliki inisiatif tinggi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan reaktif adalah kebalikannya. Covey memberikan 2 konsep circles, yaitu yang pertama ada circle of concern dan circle of influence. Nah, pada circle of concern, itu di dalamnya terdapat circle of influence. Nah, circle of influence ini yaitu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti attitude, pendidikan, skills, habits, dan hobbies. Dan circle of concern itu yang out of our control, seperti pendapat orang lain, cuaca, politik, kesalahan orang lain, and what other people think about us. Jadi, menjadi orang yang efektif itu, kita harus fokus dengan circle of influence, di mana hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke, mungkin aku bisa kasih contoh orang yang reaktif dan orang yang proaktif ya. Nah, kalau orang reaktif itu biasanya yang berpikir seperti ini, kayak, aku hidup dari dulu seperti ini, terus aku pasti nggak bisa sukses karena nggak pernah belajar ini. Atau si A bikin aku bete sehingga kerjaanku nggak maksimal. Sedangkan untuk orang yang proaktif akan berpikir yang seperti ini atau yang growth mindset. Seperti, walaupun aku bukan dari keluarga yang privilege tinggi, aku yakin bisa kejar pendidikan yang bagus. Aku bisa capai mimpi-mimpiku dengan terus berusaha dan aku bisa kontrol emosiku. Yang kedua, begin with the end in mind. Perlu nih kita untuk membangun visi dan tujuan akhir dalam kehidupan kita, biar hidup kita lebih terarah. Memang sih tujuan akhir manusia itu adalah kematian. Namun yang perlu di-highlight di buku ini adalah strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi yang kita bangun. Entah itu mungkin visi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin dari 3 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun. Sehingga apa yang benar-benar ingin kita usahakan, kita tahu cara mewujudkannya. Entah itu dari strategi atau dari step-step apa yang harus kita lakukan dari awal. Sehingga mimpi-mimpi kita bisa terwujud dengan baik. Yang ketiga, put first things first. Maksudnya gimana ya? Nah, maksud dari poin ini adalah kita tuh perlu menentukan prioritas yang paling utama dalam keseharian kita. Ini akan sangat membantu kita yang memiliki jadwal super sibuk seperti ya kuliah, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, magang, seminar, kerja, atau sibuk urusin bisnis dan lainnya. Dan poin ini sebenarnya berhubungan dengan cara manajemen waktu menggunakan Eisenhower Matrix, di mana teori ini membagi menjadi 4 kuadran prioritas. Tapi justru Covey di sini menganjurkan kita untuk lebih fokus pada kuadran kedua, yaitu yang not important but urgent. Hal ini cukup berbeda dengan teori Eisenhower Matrix itu sendiri, di mana kita harus prioritaskan dari kuadran 1 dulu sampai kuadran keempat. Dan Covey berpendapat karena kalau misalnya kita fokus di kuadran 1 itu biasanya hal-hal yang di luar kontrol kita, atau kita yang kurang efektif memanage schedule kita sehari-hari. Yang keempat, think win-win atau berpikir menang-menang.
Nah, dalam organisasi kita tuh selalu diminta untuk membuat keputusan yang mementingkan anggota keseluruhan. Namun, pasti ada aja kendala atau gimana sih caranya mencapai keputusan tersebut. Nah, kunci utamanya adalah berjalannya proses diskusi dan komunikasi yang baik antar anggota. Makanya perlu nih untuk mengasah skill kita di komunikasi biar terbiasa untuk bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan beragam jenis orang yang tentunya punya kepentingan yang berbeda-beda. Yang kelima, mengerti lebih dahulu jika ingin dimengerti. Nah, ini contohnya kayak dalam kelompok, kita tuh pasti akan menemukan orang yang aktif atau yang pasif. Tapi tentunya, karakter apapun yang kita punya, kita harus bisa bersikap empati terhadap orang lain. Kita bisa menerapkan teknik deep listening agar membuat orang lebih nyaman kepada kita karena mereka merasa didengar dan dihormati. Dan hal inilah yang dapat membangun hubungan kita jadi lebih erat dengan orang lain. Ditambah, bila kita merefleksikan jawaban mereka dan masuk ke pemikiran mereka juga, atau istilahnya dengan deep canvassing, kita bisa saja mengubah sudut pandang mereka ke arah positif. So, pastikan bila kamu ingin berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain, jangan jadi dominan, tetapi jadi respecter atau orang yang menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yang keenam adalah sinergi. Nah, esensi sinergi ini adalah menghargai dan menghormati perbedaan. Kita bisa jadikan sinergi ini sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kebanyakan dari kita biasanya lebih cemas dan protektif terhadap orang lain. Karena ya mungkin ada aja beragam perbedaan atau entah perbedaan pendapat atau perbedaan apa yang mereka yakini, perbedaan identitas, atau bahkan perbedaan lain-lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan interaksi tidak mencapai titik klimaks. Nah, contoh simpelnya sebenarnya bisa kita lihat dari negara kita Indonesia, yang sebenarnya ini bisa kita wujudkan dengan budaya gotong royong yang kuat. Dengan budaya tersebut, kita bisa membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan bisa mencapai hal-hal yang tadinya kita pikir sulit menjadi lebih efektif dan efisien. And the last one is mengasah gergaji. Jadi maksudnya di sini tuh bukan mengasah gergaji beneran ya, enggak. Kita di sini bukan mau bikin bangunan atau pabrik beneran gitu. Tapi di sini maksudnya adalah kita mengasah skill atau fondasi yang kita punya untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Di buku ini dijelasin bahwa ada 4 hal yang harus kita asah, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kalau mengasah fisik kita bisa lakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, olahraga yang rutin, dan tidur yang cukup. Mengasah mental bisa kita lakukan dengan meditasi, liburan, atau melakukan hobi yang kita senangi. Dan kemudian untuk mengasah sosial, kita bisa mengikuti organisasi atau komunitas agar kita bisa menjalin relasi yang lebih luas. Dan yang terakhir, mengasah spiritual, yaitu melalui ibadah atau melakukan amal dan kebaikan. Oke deh, it's a wrap. Itu dia poin-poin penting yang bisa kita pelajari dari buku ini. Emang ya cukup banyak sih ya, ada 7 poin, tapi tips-tips ini benar-benar praktikal banget yang bisa kita lakukan dan terapkan sehari-hari sehingga bisa menjadikan diri kita lebih baik setiap harinya. Untuk leaders yang ingin tahu lebih dalam tentang intisari atau rangkuman buku ini, atau bahkan pengen baca buku-buku lainnya, leaders bisa mengunjungi www.wikilead.id karena di sana ada lebih dari 1000 ringkasan buku yang worth it untuk dibaca. Oke, terima kasih leaders sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video dan bedah buku kali ini banyak membawa manfaat untuk leaders agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Don't forget to subscribe and turn on the notification to see more tips and another book review. See you next week and have a good day. Bye!